Ngobrolin apa bareng kita bertiga. Halo guys. Di sini aku sebelumnya mau tanya, siapa kira-kira yang lebih dominan buat bermain HP dibanding buat kita baca materi kuliah? Jujur aja deh, nggak apa-apa. Kita di sini semua sama. Ya gimana ya, sekarang tuh kayak semua tuh serba pakai HP nggak sih? Dari semua hal tuh pasti ujung-ujungnya juga pasti sama HP gitu. Jujur, bangun tidur kita buka HP, mau tidur juga kita kadang scroll dulu TikTok, mau makan kita tinggal pesen, mau belanja kita tinggal klik-klik aja, kita tinggal check out, kayak udah bagian dari kehidupan kita sehari-hari itu, ya nggak sih? Bener. Ya setuju sih, belum lagi perihal sosmed. Kayak ibarat sosmed tuh udah jadi kebutuhan kita sehari-hari, yang dimana itu pasti bakal melekat. Kayak apa ya? Bangun tidur buka sosmed seperti yang tadi bilang. Makan aja kita sambil scrolling juga. Betul. Jadi kayak ya semuanya udah serba HP lah intinya gitu. Betul. Bener banget tuh kata Yuda. Belakangan itu kayak ya kita scroll TikTok, Instagram, nonton, main game tuh semua dari HP nggak sih? Kayak ya 24/7 aja, nggak ada habisnya. Nih ya, ngomong-ngomong soal tadi nih kalian yang kita omongin. Oke. Tapi kalian tau gak sih belakangan ini ada satu hal yang bahaya banget dan mungkin ada di sekeliling kita sebagai mahasiswa. Tahu nggak apa? Apa tuh? Yang itu nggak sih judol judi? Judi online. Betul, judol alias judi online. Hmm. Nah itu katanya tuh udah banyak banget makan korban kita sebagai mahasiswa. Ada yang sampai gadain motor, minjem uang temennya sana sini, bahkan dia sampai rela gadain rumah orang tua mereka. Gila nggak tuh? Serem banget ya kalau kayak gitu. Kayak pasti itu tuh awalnya mereka tuh coba-coba Pasti. sampai kayak pemikiran mereka itu kayak coba iseng aja gitu kan kali ya. Tapi kan ntar juga ujung-ujungnya keterusan kalau kayak gitu. Ya itu sih emang yang Ya, bikin awalnya makin- sih emang harmless gitu ya, kayak awalnya kayak coba-coba lama-lama bisa keterusan. Terus juga mungkin gara-gara keterusan itu mereka jadi susah berhenti. Ya benar. Mungkin kan. Biasanya Itu gitu. mungkin karena itu juga nggak sih pentingnya kita sebagai mahasiswa untuk literasi digital biar Ya, nggak gampang benar. kena tipu, biar kita nggak biar kita tuh nggak cuma scroll HP aja, tapi kita juga ngerti mana yang aman, mana yang hoax, mana yang bahaya. Setuju. Betul. Nah guys, jadi sekarang tuh judi online memang sangat mudah untuk diakses. Banyak faktor, terutama seperti jaringan internet yang semakin kuat, tentu juga ditambah kadang mereka tuh bisa loh nyelipin di beberapa platform, entah itu iklan atau video game. Pasti ada selipan perihal judi online ini. Jadi kayak banyak mahasiswa terjebak tuh faktornya banyak lah. Kalau misal kita kupas buat kita belah ya. Pertama, itu banyak dari kita yang ingin mendapatkan penghasilan secara instan, cepat. Betul. Jadi kayak nggak mau capek, nggak mau apa, pokoknya tiba-tiba dapat duit aja gitu. Ya siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Ya, tapi sebenarnya kayak itu nggak make sense sih, jujur. Pertama itu. Benar. Kedua, FOMO. Kayak ketika kita tahu di lingkungan kita memang banyak orang yang berkecimpung atau bermain, itu pasti mendorong juga kayak coba-coba ya kayak gitu. Jadi faktor lingkungan itu benar-benar mempengaruhi kenapa kita bisa mengambil sebuah tindakan. Kayak Ditambah- nggak mau takut ketinggalan gitu kan. Iya benar. Jadi kayak si dia juga main kok gitu. Jadi kita nyobain. Ikut nyemplung tuh jadinya. Dan yang terakhir pasti ngerasa kayak gua mah bisa ngontrol. Nah gitu. Jadi kayak itu tuh sebenarnya hanya asumsi semata yang padahal kita juga belum tentu bisa menyadari kita tuh udah dalam kontrol atau di luar kontrol. Itu pada kenyataannya ya ujung-ujungnya juga banyak yang rugi daripada yang untung. Malah jadi boncos ya. Iya, banyak yang boncos. Karena itu nggak sih, karena kita kan Gen Z ya, kita orang yang emang terpapar sama media sosial dan Betul. gadget tuh gila-gilaan banget sih. Betul. Terus karena kita emang udah jago, anggap aja kita udah jago sama teknologi, tapi kayak gitu juga belum tentu juga kita jago buat nyari informasi. Contohnya tuh kayak kita kadang gampang percaya tuh sama suatu hal yang kelihatan ngeyakinin, kayak ya anggap aja bener iklan tuh tadi kan itu lewat terus ya. Kadang kita ikut algoritmanya mereka, terus kita kadang-kadang nyemplung aja gitu tiba-tiba. Itu juga jadi faktor utama. Terus ada kita jarang ngecek kebenaran atau itu sebenarnya info tuh asli apa enggak sih gitu, udah valid apa enggak sih gitu loh. Belum jujur belum gitu. Terus tuh kadang ini nggak sih, ada yang kalian pernah nggak sih kayak nomor WA kalian ada yang ngirim link gitu tapi tanpa sepengetahuan
itu tuh nomor Tuh, siapa gitu. itu Tapi isinya informasi. link gitu. Iya, ada. Itu udah ada kasusnya sih itu. Kadang itu kalau kepencet ya kadang tanpa kita sadar tuh udah kesedot ya Bang. Benar. Bisa, iya betul. Bahaya sih justru. Itu biasanya phishing namanya ya. Tuh. Iya. Terus yang terakhir tuh susah bedain mana yang apa yang kita harus dapetin, mana yang harus kita jauhin gitu. Kadang kita tuh kayak karena udah terlalu terpapar banyak informasi, jadi kita bingung nih kita mau pilih yang mana gitu loh. Jadi emang kacau sih emang sih. Iya betul. Katanya kalau yang udah kejebak kayak gitu, efeknya nggak main-main ya. Pasti. Kayak Mengikat sih kadang kayak gitu. mungkin duitnya yang dia pakai habis tanpa sadar. Ya. Terus kuliahnya juga mungkin pasti jadi berantakan kan. Betul. Terus hubungan sama orang tuanya atau sama orang-orang terdekatnya jadi rusak. Terus mungkin dia juga mentalnya jadi drop, stres, overthinking. Iya nggak sih? Ya, itu penyakit dari itu sih awalnya memang. Terus kalau nggak salah kayaknya tuh menang atau kalahnya judi online tuh katanya udah diatur sama yang punya gitu. link, udah punya kayak kita anggap aja kita karyawan tuh yang bosnya tuh udah ngatur menang kalahnya. Udah di setting gitu ya. Bener. Iya ya. Iya. Udah di sini. Betul. Kayaknya banyak juga sih influencer yang udah ngebahas tentang sistem di dalam permainan judi online khususnya. Itu tuh kayak gini nih. Contohnya coba kamu lihat aja di sini. Judi online itu sistemnya dibuat biar kamu kalah, bukan menang. Contohnya kayak gini, bayangin kamu lempar koin. Peluang keluar kepala atau ekor itu 50-50, ya kan? Tapi di judi online, peluang kamu menang selalu lebih kecil dari yang kamu pikir. Kenapa? Karena ada yang namanya expected value alias peluang harapan. Intinya, semakin sering kamu main, semakin besar peluang kamu untuk rugi. Contoh lainnya adalah roulette. Peluang menang kamu itu kecil banget karena sistemnya udah diatur. Judi ini diatur oleh bandar Bang Dery. Nggak ada yang hoki, nggak ada. Yang katanya, nih lagi bagus nih main jam segini, nggak ada. Ya pure bandar yang ngatur. Menang judi itu cuma dua caranya kok. Satu tuh dikasih sama bandar. Jadi nggak ada tuh gue udah hitung, gue udah jago nih abis ini. Nggak ada, lu lagi dikasih sebenarnya. Lu kartu dikasih, lu suruh kocok sendiri bagian sendiri aja masih bisa diakalin. Apalagi sekarang tuh di handphone digital kayak gitu. Oh jadi menang judi ini cuma dua nih? Antara lu dikasih sama mereka atau yang kedua, kalau pengen menang ya lu jadi bandar. Nah, biar kita nggak kejebak guys, kita tuh harus bisa upgrade pola pikir, cara kita berpikir bagaimana bahwasanya hal-hal seperti itu tuh kayak pemancing aja yang sebenarnya ya kalau kita menggunakan logika secara sadar, jangan asal klik link dulu lah. Maksudnya kayak ini tuh aman nggak ya? Ini tuh akan berimpact seperti apa ke depannya? Apakah aku bisa mengontrol diri aku ke depannya setelah mencoba hal-hal seperti ini? Terus juga jangan sampai kita tuh mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang sebenarnya itu bisa produktif buat kita, tapi malah malah kita buat pakai judi, kita buat cari cuan yang bahkan halnya itu belum tentu bisa menghasilkan lah. Mending kita kayak ke hal-hal yang lebih meyakinkan, yang menjanjikan, jualan online, freelance atau bikin konten mungkin. Dan yang paling penting juga karena kembali lagi faktor lingkungan ya. Jadi kita harus bisa buat menjaga teman-teman kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Jadi guys, di era digital ini tuh kita emang bebas. Ya kita juga kalau kata orang tuh dunia ada di genggaman kita kan. Jadi kayak ya bukan berarti semua hal tuh harus kita coba juga gitu. Ya. Salah satunya juga judol ini. Sebenarnya kan juga banyak tuh intinya apa ya namanya kayak pengaruh buruk judol, pinjol juga kayak gitu juga parah banget sih. Jadi kita jadi Gen Z tuh nggak cuman updatean dari itu juga, tapi kita juga update cara mikir kita. Bisa lebih kritis lah, bener maksudnya banget. jangan gampang tergiur dengan hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Lebih Dinalar sadar aja. lah ya. Lebih bijak juga ya. Betul. Jadi ingat guys, masa depan tuh yang menentuin tuh kita sendiri. Jadi bukan seberapa sering kita main, tapi lebih ke keputusan yang kita ambil tuh seberapa impact buat kehidupan kita ke depannya gitu. Ya, setuju. Mungkin ada lagi dari Gofur, dari Yuda. Udah? Atau ini aku mulai deh. Tapi kalian pernah judul? Enggak. Judol amit-amit Nah, sih. itu nggak masuk di akal Enggak, aku ya. aja sih. Aku Tapi kalau untuk punya seseorang yang mungkin pernah terjun,
pasti ada. Ya. Pasti ada. Di sekeliling terdekat kita juga kan Ada aja ya. Ada. Tapi ya kita jangan sebut lah Ya, ya. semoga Semoga tobat orangnya. ya, semoga kita juga Easy. dijauhkan lah dari hal-hal kayak gitu ya guys. Benar. Oke, gini itu aja nggak sih guys? Ya. Mungkin itu sih, itu aja. Itu kali ya. Ya. Thank you ya guys udah dengerin obrolan kita bertiga. Pokoknya buat kalian yang di luar sana harus bisa membedakan mana yang memang ini masuk di akal dan udahlah fokus ke hal-hal yang positif aja, nggak usah nyobain yang aneh-aneh. Ya, stay smart lah ya. That's it. Ya. Jangan gampang nge-skip. Bye bye. Bye. Ngobrolin apa bareng? Kita bertiga. Bertiga.